Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan proyek workshop 3 kami yang beranggotakan saya, Putri Patikesit NEM 59 dengan jobdesk pembelanjaan barang dan juga pembuatan proposal. Perkenalkan, nama saya Iko Peta Rahayu. Saya NIM 057. Di workshop 3 ini jobdesk saya sebagai pemrograman. Saya Daniel Andi Basara, NIM 43. Pada workshop 3 ini jobdesk saya juga sebagai pemrograman. Ya, saya Gregorius Kevin Setiawan dengan NIM 1811131049. Saya jobdesk-nya adalah pemrograman. Saya Robi Kristiawan Edi. Di proyek kali ini saya mendapat bagian di machining dan NIM saya 1811131052. Dan ada satu anggota kami yang tidak bisa hadir saat ini dan inilah dia. Perkenalkan, nama saya Albertus Calvin Kurniawan, NIM 1811131046, dan pada proyek kali ini saya bekerja di bagian mekanikal. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang rangkaian dan beberapa komponen yang terdapat dalam proyek konveyor kali ini, selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Nah, untuk uji coba kali ini, ketika tombol start ditekan, ini sudah saya tekan, tetapi S1 tidak mendeteksi adanya benda, maka konveyor tidak akan pernah berjalan, kecuali apabila S1 mendeteksi adanya benda. Ketika sudah menyampai di S2, maka putaran motor akan berbalik dan benda dihancurkan kembali ke S1. Ketika sudah sampai di S1, maka konveyor akan berhenti, dan ketika sampai di S2 tadi, counter ini akan bertambah menjadi 1. Untuk kegunaan dari potensio ini adalah untuk mengatur set point. Set point di sini berpengaruh pada kecepatan. Dan apabila tombol stop ini ditekan, maka counter ini juga akan reset kembali ke 0. Di sini saya akan mereview sedikit tentang workshop 3 tentang box dan konveyornya. Nah, di bawah konveyor ini terdapat box yang berisi 2 buah sensor ini, yaitu sensor truck beam yang berguna untuk mengetahui keberadaan benda, atau ini istilahnya ini adalah sensor satunya. Sedangkan yang di sini tuh sensor diffuse untuk mendeteksi langsung objek dan sebagai pemancar. Sensor 2-nya ini. Nah, di sini juga ada box yang isinya yaitu driver, Arduino, dan regulator dan counter. Nah, driver motor ini berguna untuk menggerakkan konveyornya. Lalu juga di sini terdapat tombol start yang berguna untuk menggerakkan konveyor, serta tombol stop untuk menghentikan konveyornya. Di sini juga ada potensio yang berguna untuk mengatur set point-nya. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian flowchart dari konveyor di WS3 ini. Ya, flowchart
Yang pertama itu dimulai dari start, kemudian lanjut ke sequence sama dengan 0. Itu sequence sama dengan 0 itu untuk menghentikan putaran motor. Kemudian berlanjut ke logika tombol start dan S1 on. Jadi bila tombol start dan S1 on, maka akan mengaktifkan sequential 1. Sequential 1 itu berisi tentang untuk menyalakan motor secara CW dan mengaktifkan PID untuk mulai menghitung. Jadi kecepatan motor arah CW itu diatur melalui PID. Kemudian saat motor mulai berjalan CW dan sensor 2 mendeteksi, bila sensor 2 mendeteksi maka akan masuk ke sequential 2. Sequential 2 ini berisi tentang motor yang berputar balik, yaitu ke arah CCW. Bila motor ke arah CCW, maka akan berjalan terus dan menyentuh sensor 1. Bila sensor 1 telah aktif, maka akan masuk kembali ke sequence 0, di mana motor akan mati atau konvoy berhenti. Dan untuk tombol stop sendiri, bila tombol stop tersebut aktif, maka akan menyebabkan masuk ke sequential 0, di mana sequential 0 tersebut untuk menghentikan motor atau mematikan motor. Dan setelah itu sequential akan kembali ke awal lagi. Hal ini akan berjalan terus menerus sampai power dari konveyor dimatikan. Sekarang kita akan membahas tentang flowchart dari PID. PID berawal dari input set point, lalu kita menginput nilai PID, kemudian kita memasukkan nilai encoder dan memasukkan hasilnya ke variable out. Kemudian dari variable out itu kita mengetahui error, yaitu set point-nya dikurangi dengan posisi sekarang, yang kemudian dikalkulasikan dengan rumus PID dan akhirnya PID tersebut menjadi PWM. Nah, PID ini dapat digunakan karena kita sudah mengetahui posisi set point dibandingkan dengan posisi mesin pada saat ini, yang itu akan berefek kepada respon mesin. Di sini saya akan menyampaikan mengenai nilai PID. Di program Arduino sudah terdapat nilai PID yang mendekati set point. Ketika tombol di start, maka grafik atau garis merah menunjukkan bahwa mendekati set point. Ini merupakan posisi yang paling stabil dari beberapa percobaan. Ketika nilai integral dinaikkan menjadi 1,25, dan tombol start ditekan, garis PWM akan menunjukkan melebihi dari set point yang dinamakan dengan overshoot. Ketika nilai I diturunkan menjadi 0,5, maka akan menyebabkan nilai overshoot berkurang, sehingga nilai PWM akan berada di bawah set point. Dari percobaan ini didapatkan nilai yang mendekati set point dengan nilai proporsional 1,24, integral 0,9 dan juga derivatif 0,5 ketika diupload.
dan tombol start ditekan, maka grafik PWM akan menunjukkan bahwa nilai PWM hampir stabil dengan nilai set point. Dari percobaan itu didapatkan bahwa ketika nilai I bertambah akan menyebabkan overshoot, dan ketika nilai I dikurangi akan mengurangi overshoot. Mengatur settingan PID yang sudah dijelaskan oleh Putri tadi, di sini saya akan mendemokan konveyor dengan nilai PID kemudian diberi beban. Nilai PID yang sudah kami dapatkan yang menurut kami tepat, di sini didapatkan bahwa konveyor saat dijalankan nilai grafik PWM akan berada mendekati set point, dan apabila konveyor ini diberi beban, nilai grafik PWM akan bergerak naik, kemudian PID akan bekerja keras serta mempertahankan kecepatan motor agar tetap sama atau stabil. Dan mungkin ini saja yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.